Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'du. Baiklah, Bapak dosen dan teman-teman sekalian seperjuangan, yakni kelas 6E yang insyaallah selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Ade Febrian Saputra dan 3 rekan saya yang bernama Ahmad Leo Saputra, Rehan Mulkholis, dan yang terakhir ada Dandi Riyadi. Kami dari kelompok 3 mendapatkan materi tentang sistem kurs internasional yang mana di dalamnya kami membahas tentang pengertian dan jenisnya serta sistem kurs valuta asing dan juga perhitungan berdasarkan kurs yang berlaku, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya lagi, adapun pengertian dan jenisnya akan langsung dipaparkan dan dijabarkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Leo Saputra. Untuk itu marilah kita dengarkan dengan sesama agar bisa memahami dan mengerti apa sih itu kurs dan jenis-jenis kurs nantinya. Kepada Ahmad Leo kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem kurs internasional. Sistem kurs adalah aturan dan mekanisme yang mengatur nilai tukar mata uang antar negara. Ini menjadi prinsip dasar dalam perdagangan internasional, investasi dan transaksi keuangan lintas batas. Dalam sistem ini, mata uang sebuah negara diukur dalam satuan nilai mata uang negara yang disebut sebagaimana nilai tukar. Kurs ini menjadi dasar dalam menentukan harga barang dan jasa serta melakukan transaksi internasional. Kemudian ada juga jenis-jenis sistem kurs. Sistem kurs tetap, itu yang pertama. Sistem kurs tetap, yaitu dalam sistem ini, nilai tukar mata uang tetap ditetapkan oleh otoritas moneter suatu negara. Biasanya, nilai tukar ini diikat pada mata uang tertentu, seperti emas atau mata uang asing yang kuat. Namun untuk menjaga stabilitas sistem, otoritas moneter harus terlibat dalam intervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, sistem kurs mengambang, yaitu dalam sistem ini nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Pemerintah atau bank sentral tidak secara aktif mengintervensi untuk menentukan nilai tukar, tetapi nilai tersebut berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga, sistem kurs tetap yang terkendali. Sistem ini merupakan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Otoritas moneter mungkin menetapkan nilai tukar, tetapi memungkinkan fluktuasi dalam batas tertentu. Mereka akan berintervensi jika nilai tukar melewati batas-batas yang ditetapkan. Kemudian, yang keempat, sistem kurs target. Dalam sistem ini, bank sentral memiliki target nilai tukar tertentu dan berusaha untuk menjaga nilai tukar mata uang dalam kisaran yang ditentukan. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah teman-teman sekalian, itulah pemaparan secara ringkas yang telah disampaikan oleh rekan saya Ahmad Leo Saputra tentang pengertian dan jenis-jenis sistem kurs internasional. Selanjutnya yaitu materi kedua yang insya Allah akan langsung saya sendiri yang akan menjabarkannya. Nah teman-teman sekalian, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi tentang pengertian dan jenis-jenisnya, sekarang kita memasuki ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem kurs valuta asing. Apa sih itu sistem kurs valuta asing? Nah sistem ini biasa kita kenal dengan pasar valuta asing atau biasa disebut dengan forex, yang mana merupakan pasar global di mana seluruh mata uang dari berbagai negara diperdagangkan, di mana pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar dan yang paling liquid di dunia karena penjualannya dalam sehari itu bisa mencapai triliunan dolar, yang mana sistem ini sangat memiliki peran penting dalam nilai tukar mata uang suatu negara kepada negara lainnya, dan juga sangat mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Nah teman-teman sekalian, apa saja sih peran dari sistem valuta asing ini? Nah setidaknya kami akan memaparkan 4 peran dari sistem kurs valuta asing ini. Yang pertama yaitu sebagai penentu nilai tukar. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita ingin menukarkan uang rupiah ke uang dolar, itu ada penentunya. Nah penentunya itulah yang dinamakan dengan sistem kurs valuta asing. Nah yang kedua yaitu sebagai fasilitator perdagangan internasional. Nah, bagi kita yang ingin melakukan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, nah, sistem kurs valuta asing inilah yang akan memfasilitasi itu sehingga perdagangan kita bisa berjalan dengan bagus, mulus dan lancar.
Nah, yang ketiga yaitu sebagai investasi dan juga spekulasi. Nah, bagi kita yang berminat untuk melakukan investasi, melakukan perdagangan mata uang dari berbagai negara dan ditukar kepada negara lainnya, itu bisa dengan melalui sistem kurs valuta asing ini. Nah, yang terakhir sebagai mengukur nilai kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, ekonomi suatu negara bisa dikatakan bagus atau bisa dikatakan baik itu jika kurs atau mata uang, nilai tukar uangnya itu cenderung naik atau cenderung tinggi, maka ekonominya pun akan dinilai baik dan dinilai tinggi. Begitupun ketika nilai tukar kurs kita rendah, maka secara tidak langsung ekonomi yang ada di suatu negara itu juga akan tergolong rendah. Nah, itulah dari berbagai peran yang dimiliki oleh sistem kurs valuta asing. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir yaitu ada yang namanya dinamika pasar valuta asing. Nah, apa saja sih yang terjadi? Yang pertama yaitu ada permintaan dan penawaran. Nah, nilai tukar mata uang yaitu ditentukan dengan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Suatu negara akan mengalami peningkatan apabila investor dan pelaku usaha lainnya percaya bahwasanya nilai mata uang kita itu kuat dan suatu negara tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang hebat. Nah, yang kedua yaitu ada pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya kebijakan moneter, pengaruh politik, faktor-faktor berita dan lainnya. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang kita di valuta asing. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah ini yang secara langsung akan memantau atau menjaga nilai mata uang kita di hadapan dunia. Dengan adanya investasi dari pemerintah, mereka akan menjaga spekulasi-spekulasi yang terjadi sehingga bisa akan menurunkan nilai mata uang kita di dunia. Nah, itulah teman-teman dinamika yang terjadi di sistem valuta asing ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dandi Riyadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs, dinamika pasar yang komprehensif. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara dapat memiliki dampak signifikan pada nilai tukar mata uangnya. Misalnya, peningkatan suku bunga oleh bank sentral cenderung meningkatkan nilai tukar mata uang. Karena hal itu dapat menarik investor untuk menanamkan modal di negara tersebut demi mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. 2. Kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro suatu negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran juga dapat memengaruhi nilai tukar mata uangnya. Negara dengan pertumbuhan ekonominya yang kuat dan inflasi yang rendah cenderung memiliki nilai tukar yang lebih tinggi karena menarik investasi asing. 3. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan suatu negara yaitu selisih antara dua ekspor dan impor barang dan jasa dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. 4. Ketidakpastian politik. Kelima, sentimen pasar. Sentimen pasar atau persepsi investor terhadap prospek ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. 6. Investasi pemerintah. Pemerintah atau bank sentral suatu negara dapat melakukan investasi langsung di pasar valuta asing untuk memengaruhi nilai tukar mata uangnya, memengaruhi permintaan dan penawaran atau pengumuman kebijakan moneter untuk memengaruhi ekspektasi pasar. 7. Faktor global. Faktor global seperti peristiwa geopolitik, perubahan dalam kondisi ekonomi global, atau kebijakan perdagangan internasional juga dapat memengaruhi nilai tukar mata uang secara keseluruhan. Misalnya, ketegangan antara dua negara besar dapat menyebabkan volatilitas dalam nilai tukar mata uang mereka. Baiklah, itulah bacaan materi, penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, itulah pemaparan materi secara ringkas yang telah disampaikan oleh rekan saya dan Riyadi tentang perhitungan nilai tukar kurs yang berlaku. Adapun materi yang terakhir, ini akan langsung dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Nurholis. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi perhitungan nilai tukar berdasarkan kurs yang berlaku. Yang pertama, kurs mata uang. Kurs mata uang adalah harga relatif satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Ini biasanya dinyatakan dalam pasangan mata uang, seperti euro terhadap dolar. Kurs ini ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar valuta asing. 2. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat di mana mata uang diperdagangkan. Ini adalah pasar global yang beroperasi selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dan mencapai sebagai peserta termasuk bank, institusi keuangan, perusahaan multinasional, spekulasi mata uang, dan investor. 3. Perhitungan nilai tukar. Nilai tukar mata uang tergantung pada kurs yang berlaku saat ini. Misalnya, jika kurs saat ini adalah 1.200, itu berarti $1 bernilai 1.200
dolar Asia. Perhitungan ini tukar dilakukan dengan mengalihkan jumlah mata uang yang ingin dikonversi dengan kurs yang berlaku saat ini. Itulah sedikit ilmu yang bisa kami berikan, semoga bisa membantu dan menjadikan ilmu baru bagi yang belum tahu dan menjadikan pengingat bagi yang sudah pernah tahu. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun. Bila taufik wal hidayah, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.